Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran berdiferensiasi. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan belajar peserta didik sebagai individu. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga berbeda pula cara dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan peserta didik adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari sesuai dengan kemampuan, apa yang dia sukai, dan kebutuhan peserta didik masing-masing. Selanjutnya, pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik sebagai seorang individu. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dengan adanya kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik itu sendiri merupakan sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan minat merupakan minat belajar yang dimiliki peserta didik yang beragam dan menjadi motivator mereka dalam belajar. Sedangkan profil belajar sendiri merupakan mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Selanjutnya, ketiga kebutuhan pelajar peserta didik yang disebut tadi dapat diakomodir dengan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang keragaman peserta didik dalam kelas. Guru diharapkan memperhatikan ciri khas siswa yang berbeda-beda, sehingga siswa mempunyai ciri berbeda tidak akan diperlakukan sama. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik siswa. Adapun keragaman peserta didik dalam kelas, yang pertama ada dari perbedaan gaya belajar. Beberapa siswa belajar lebih baik melalui visual, ada siswa yang melalui audiovisual ataupun kinestetik. Selanjutnya, ada perbedaan karakter peserta didik, baik dari segi kemampuan pemahaman ataupun sikap. Keragaman selanjutnya yaitu bakat dan minat. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang unik. Beberapa mungkin memiliki minat dalam seni, musik, ataupun yang lainnya memiliki bakat dalam matematika ataupun olahraga. Jadi, guru harus menciptakan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik bagi semua siswa. Selanjutnya, perbedaan latar belakang, budaya, gender, dan bahasa. Di lingkungan yang multikultural, terutama di Indonesia, kelas dapat memiliki siswa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Guru harus menghormati dan menghargai perbedaan ini, serta menyediakan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya dan bahasa siswa. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori pendukung. Ada 4 teori pendukung yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang ketiga, teori John of Proximal Development atau GPD. Dan yang keempat, learning modalities atau modalitas belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brunfeld Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Adapun kelima sistem lingkungan tersebut, yaitu mikrosistem, dan yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Pada penjelasan teori Brenner tersebut dijelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang teori multiple inteligensi. Nah, teori multiple inteligensi itu merupakan teori kecerdasan majemuk manusia. Nah, di mana teori ini untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam. Nah, dalam situasi kejadiannya adalah dalam suatu situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, itu kita dapat pahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, inteligensi ini memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan-persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Nah, pada teori multiple inteligensi ini disebutkan ada 8 kecerdasan, di mana 8 jenis kecerdasan ini itu memiliki komponen inti dan ciri-cirinya juga yang berbeda pula. Nah, kedelapan kecerdasan tersebut yaitu ada kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematik, ada kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Mungkin itu yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga ada teori Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Nah, pada teori ini, zona perkembangan anak itu ada dua, yaitu ada aktual dan potensial. Nah, perkembangan anak yang secara aktual itu di mana peserta didik tidak membutuhkan lagi bimbingan dalam menyelesaikan tugas dan masalahnya, yaitu mereka bisa secara mandiri dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian untuk perkembangan yang potensial, di mana peserta didik dibutuhkan bimbingan dari guru untuk menyelesaikan tugas. Ya, artinya dalam perkembangan ini si peserta didik belum berkembang secara mandiri. Kemudian apa peran guru dalam perkembangan anak yang seperti ini? Nah, peran guru dalam perkembangan anak yang seperti ini yaitu bisa membimbing si anak dengan memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Untuk siswa atau peserta didik yang memiliki perkembangan aktual, maka guru bisa membimbing atau membimbingnya secara biasa, artinya tidak terbimbing. Kemudian untuk yang memiliki perkembangan potensial, maka diharapkan guru bisa membimbing peserta didik secara khusus. Baik, penjelasan selanjutnya adalah tentang learning modalities. Setiap peserta didik pasti menerima pembelajaran itu dengan cara yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan learning modalities. Yang dalam learning modalities itu ada 3, yaitu tentang visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama itu tentang visual. Modalitas belajar visual itu adalah menerima informasi lebih mudah dengan adanya gambar. Nah, di sini peserta didik akan lebih mudah menangkap pembelajaran jika ada gambar-gambar, ilustrasi, ataupun tulisan-tulisan yang menarik. Nah, yang kedua itu ada modalitas belajar auditori, yaitu menerima informasi itu lebih mudah melalui mendengar. Nah, di sini peserta didik akan lebih mudah menerima pembelajaran jika dia mendengar langsung penjelasan dari guru atau penjelasan dari teman-temannya. Nah, yang ketiga itu ada modalitas belajar kinestetik, yaitu menerima informasi jika melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepatnya itu dibilang belajar sambil melakukan, atau learning by doing. Jadi pada modalitas belajar kinestetik ini, peserta didik akan lebih aktif ataupun peserta didik ini lebih aktif dalam fisik ataupun bergerak, seperti itu. Nah, dari ketiga modalitas ini, peserta didik tidak hanya terpaku pada satu modalitas saja. Bisa saja pada saat pembelajaran ini peserta didik akan menggunakan lebih dari satu modalitas atau biasa disebut dengan multimodal, tergantung dari situasi peserta didik ini pada saat belajar.